Oke. Yang pertama nih Bang, saya mau nanya nih, siapa aja yang biasa beli celana training ini? Saya kan sebagai penjual ya, Ya. pengennya tuh cepet. Jadi kalau emang nunggu satuan lama habisnya Oke. gitu, makanya jualnya ke pedagang lagi Jatuhnya ke pedagang lagi. Heeh. Oke. gitu. Jadi biar cepet aja muternya, Mm-mm. walaupun untungnya tipis juga. Berarti kalau untuk ditujukan untuk siapapun, ini umum ya Ya kan? siapapun itu bisa, Iya. mau orang Jakarta, luar Jakarta Iya, mau custom bagaimana buat model-model Bisa. sekolah misalkan bisa, Bisa. gitu. Oke. Kira-kira kalau menurut Abang apa nih kelebihan dari produk celana training Abang nih dari yang lain, apa itu bah? Kalau model itu variatif, entah itu dari sablonnya per sebulan sekali ganti. Bagaimana nih bagaimana para customer bisa tahu apa yang Abang jual dan apakah Abang udah menjual ini entah itu ke online shop atau e-commerce yang lain gitu atau ke offline aja gitu. Offline, tapi sebagian ada beberapa orang yang lihat celana abang tuh dari e-commerce. Contoh Facebook, masukin ke marketplace. Jadi ada orang kenal abang beberapa, akhirnya ngechat gitu, dan itu sampai sekarang udah setahun lebih berjalan tuh, setiap minggu tuh dia pasti ambil. Bermulanya dari Facebook. Dari marketplace. Oke. Gimana cara Abang jaga hubungan sama customer yang udah emang biasa langganan itu kayak tadi, juga misalkan si customer yang langganan itu tahu dia punya keluhan nih, wah nih barang sedikit banyaknya ada yang minus kayak gini, reject kayak gini itu gimana tuh? Ya secepatnya kita tanggupin, secepatnya, karena ya customer itu kan raja gitu ya. Ya maksudnya kalaupun nggak ada dia ya kita nggak jadi apa-apa gitu, nggak bisa jualan gitu. Makanya kalau memang ada komplain entah itu masalah jahitan atau masalah sablon gitu, ya itu secepatnya kita pokoknya kita tanggapin apa yang kurang kira-kira gitu, dan apa yang harus dipertahankan gitu. Itu aja sih. Ya sejauh itu selagi kita ngikutin ya gitu, maksudnya ya ikutin tren yang sekarang ini udah aman-aman aja gitu. Tren sekarang lagi apa, misal celana kolor cuman yang sampingnya dicoak, dibelah, itu kita ikutin gitu. Entah itu pakai kargo, nanti ada jenis-jenisnya lah. Ini kayak gini nih, ini model terbaru dari sini. Ini model terbaru. Kantong samping kargo gitu. Nah ini contoh yang akan muncul nanti ya, paling seminggu lagi ada. Gitu. Siap. Gitu kan. Dengan begitu berarti otomatis hubungan ke customer baik. Iya, pasti tektokannya juga enak. Kita ngomong kok kalau emang ada apa-apa. Sebelumnya juga, sebelum ngirim, Bang, kalau ada apa-apa ngomong aja udah. Entah itu apa yang kurang kira-kira, omongin aja gitu, karena untuk kedepannya juga biar lebih baik lagi gitu. Oke, ini maksudnya dengan perputaran uang yang per minggu terus jalan tuh, akhirnya ya sanggup untuk bayar itu. Akhirnya nyetarnya emang itu terus terakhirnya Ya pokoknya modal itu kita gulung-gulung aja udah terus. Muter terus. Nah, kalau sistem pembayaran yang Abang terapin apa tuh? Pembayaran selama ini bukan giro. Jadi cash, cuman dalam waktu paling lama banget 7 hari. Itu kalau cash. Cash 7 hari. Langsung ya. Pokoknya cash 7 hari setelah pengiriman gitu, transfer sama dia, langsung dibayar gitu. Tapi 7 hari dengan catatan orang sini. Orang terdekat. Ya. Orang yang memang ya udah berjalan selama ini gitu, bukan orang baru. Kalau orang baru abang nggak berani buat ngutangin gitu. Walaupun cuma sehari dibilang, atau
kirim pagi sore transfer, abang nggak berani gitu. Oh, bahan kayak gitu nggak berani. Nggak berani kalau orang baru. Karena apa ya? Karena orang di mana-mana kita agak tahu. Gitu, barang udah kita kirim ternyata nggak ditransfer kan resiko jadinya gitu. Jadi udah main safety aja udah. Kalau mau ngutangin ya ngutangin sama yang orang yang kita kenal aja. Yang jelas rumahnya di mana, tokonya di mana gitu. Selebihnya aman gitu. Nggak ada yang namanya utang nyangkut gitu, enggak. Tahapan pembuatan ini gimana nih? Biasanya dari abang dari bahan dulu nih ya kan, sampai jahit, sampai itu jadi, sampai di packing nih kayak gini. Terus berapa lama tuh waktu yang dihabisin dari abang nyari bahan dulu tuh segala macam apa tuh? Kayak jadi kalau barang tuh di daerah sini juga kan emang rata-rata penjual bahan gitu ya. Tergantung kita butuhnya apa gitu bahannya gitu. Selagi harganya masuk, ya udah kita beli gitu bahannya. Nah pas begitu bahan turun, misal beli 1 ton, misal turun 1 ton, kita punya tim, ada yang motong. Setelah dipotong bawa ke sini lagi, ini contoh potongan tuh. Ini contoh potongan nih, tinggal dijahit doang. Jadi ada yang motong, setelah dipotong terus juga nanti dibawa sama tukang jahit. Nah tukang jahitnya nggak di rumah, Nggak di sini, di luar, ya. Namanya sistemnya CMT. Berapa lama tuh waktunya kira-kira dari beli sampai jadi? Seminggu dijadi. Seminggu tuh abang dari nyari bahan mungkin seminggu jadi. Seminggu dijadi. Seminggu jadi. Ya seminggu lah, motong sehari. Beli bahan nggak nyampe sehari. Beli bahan misal siang, sore udah dibawa tukang potong, besok pagi udah dibawa sini, besok pagi langsung bawa ke tukang jahit, udah. Buat prosesnya, ya tergantung tukang jahitnya sekarang. Tukang jahitnya kira-kira cepet nggak gitu loh. Gitu, tapi rata-rata seminggu jadi. Nih contoh nih barang ini nih, ini barang minggu lalu, hari Rebo kalau nggak salah, Rebo minggu lalu lah. Apa ya Rebo Kamis minggu lalu, ini jadi sekarang. Awalnya ini awalnya nih kita potong bentuk pola yang udah ada gitu, begitu udah dibentuk pola taruh sini, dibawa sini langsung bentuk jahit gitu. Apa nih bahasanya peralatan yang paling utama atau kayak apa nih komponen yang paling utama dari usaha ini gitu? Dan apa abang dibantu apa siapa sendiri aja, dari nyari tukang jahit, dari nyari ini semua? Oh iya, ya sendiri semua tuh berjalan. Abang nggak awal pernah punya tukang jahit 1. Oh, jadi yang paling krusial tukang jahitnya. Ketika abang udah beli bahan kagak ada tukang jahitnya, itu yang repot. Yang jelas ya network lah. Networking. Iya, perlu sama tukang jahit, sama apa tuh? Termasuk sama yang ngantri ini sekarang nih. Ini tadinya bukan siapa-siapa, kenal juga enggak, cuma tok ketemu di tukang bahan. Abang nanya, jahit apa bang? Jahit kolor bang. Ngobrol akhirnya, tukeran nomor. Bang, kalau memang abang nggak ada kerjaan, yuk kerjain punya saya, kita bareng-bareng. Kita ngomongin mau gimana caranya, entah itu nanti abang beli bahan saya terus nanti saya beli balik setelah udah jadi, ataupun nanti sistem upah gitu. Awalnya sih sistem jual beli, jadi dia beli bahan abang, nanti barang jadinya abang beli lagi. Oh begitu tuh. Itu sistem jual beli. Mungkin sistem jual beli dia nggak ketemu mungkin tuh dengan harga itu. Akhirnya sekarang upah per kodi. Di mana nih biasanya abang beli bahan baku ini nih untuk ngebuat ini celana? Nah ini kayak karetnya lah apa? Oh enggak, kalau tuh? karet itu ada tukang jahit tulisannya. Oh berarti karet, tali, terus benang, plastik. Abang nggak mau tahu yang masalah itu. Jadi balik ke abang udah tinggal jual gitu. Nah kalau bahan awal-awal nyari Sucipadu. Di daerah Sucipadu. Iya, setiap toko abang minta nomornya. Kalaupun dia itu? Ya bukan. Kalaupun nanti barang misal kosong nih, tapi kata dia mau ada lagi nanti dalam seminggu atau 2 minggu ke depan. Itu abang minta nomornya, nih tolong kabarin saya kalau memang ada. Begitu. Nah sekarang udah nggak pakai nyari lagi. Kalau sekarang ada orang nawarin langsung, Bang, nih ada barang nih sekian. Udah pada tahu mainan abang gitu. Udah pada tahu abang bergeraknya di mana bisnisnya. Ya itu, networking tuh perlu gitu. Karena gimana kita mau dikenal kalau kita nggak kenalan gitu. Siap.
apakah abang punya bahasanya tuh ya kayak gitu tuh networking yang bisa bantu abang nih ketika wah semua lagi banyak nih pesanan, kira-kira apakah sesama pedagang juga ada gitu Oh ketika ada. ketika lonjakan pesanan tuh lagi banyak gitu, Ada. pasti ada gitu. Ada. Oke gitu. Pengeluaran terbesar apa dari membuat satu celana training ini, dan selain biaya bakunya tuh apa aja nih yang perlu dibayar setiap bulan, misalkan itu pajak bikin ginian kalau misalkan ada kan, saya nggak tahu nih kebetulan. Oh enggak, kalau pajak enggak, Kalau pajak karena belum terdaftar ya secara sah di negara gitu loh ya, karena emang yang usianya baru segini gitu, bukan yang gede. Iya, jadi ya budget yang terbesar ya kalau beli bahan aja sih gitu. Kadang orang ada yang ngutangin gitu. Kalau yang baru-baru nih ya sama kayak abang ke orang aja gitu loh. Misal langganan abang sarang, ya nggak apa-apa seminggu ayo, gitu nggak apa. Tapi kalaupun orang baru, ya sama dia juga pun begitu. Dia nggak mau tipu juga yang punya bahan nih. Ya udah bang, cash aja sekarang, ya udah, cash udah. Oh gitu. Jadi kalau yang rutin dikeluarin setiap bulan tuh bahasanya apa aja tuh selain beli bahan? Jangan biaya nganter gitu, itu berarti rutin ya? oh ada. Cuma nggak per bulan, dia per sekali nganter aja sih. Oh pas kali nganter. Per sekali nganter misalnya ke kulir sekian, ke penabang sekian gitu. Sekali-kali nganter aja. Sip.